Nah, ini buktinya. Tadi saya ini baru datang dari rumah yang kondisinya di rumah itu lumayan deras. Kalau misalkan tanaman cabai itu juga basah sekali, ada genangan air walaupun tidak deres ya. Namun ini kondisi di lahan seperti ini, kondisinya nampak di tandon air hanya terlihat gerimis-gerimis kecil. Mungkin ini awal daripada nanti hujan yang deras, mudah-mudahan begitu. Nah, kalau di lahan yang saya tanamin saat ini seperti ini. Kalau di rumah ini sudah menggenang dan otomatis akan jenggereng. Ini cabai-cabai ini tidak tampak layu atau ngelinting ya, seperti ini. Begitu beresiko dan rawan sekali. Mengapa saya bilang beresiko? Kita membuang waktu, tenaga, dan biaya. Pertanian tada hujan begitu beresiko dan memprihatinkan. Dalam kondisi yang stabil tentang cuaca yang ada sebelum di tahun 2020 ke atas, curah hujan tampak normal sekali dan belum ada fenomena El Nino yang terjadi seperti di tahun ini. Nah, saat ini di lahan tanah merah, para petani khususnya yang ada di pertanian tada hujan mulai melakukan penanaman cabai. Nah, seperti ini kondisinya, beresiko dan ini rawan sekali. Mengapa saya bilang beresiko? Dikarenakan curah hujan yang normal saja, kondisi tanah yang berada di tanah merah, apalagi petani tada hujan, ketika dalam rangka penanaman cabai di musim penghujan seperti saat ini, terkadang kita membuang waktu, tenaga, dan biaya. Kalau kondisi daripada penanaman cabai ini tidak berlangsung ada hujan, apalagi yang saat ini di 2024 yang terjadi, semua kalangan dunia pertanian dihebohkan dengan adanya fenomena alam atau El Nino yang terjadi hanya ada di beberapa titik, hanya ada di beberapa waktu dan wilayah, itu ada curah hujan. Seperti kondisi saat ini yang terjadi, tanaman jagung sudah kisaran lebih kurang 60-65 hari setelah tanam, sudah tampak jelas buah-buah yang keluar atau katek, dan beranjak sudah turun daripada sari-sari manggar jagung. Ini adalah momen di mana orang-orang sudah melakukan penanaman cabai, atau kalau dalam ilmu pertanian disebutnya sistem tumpang sari. Namun di sini saya tidak akan berbicara tentang ilmu pertanian. Kondisi yang ada seperti ini, tanahnya 35% berkadar air, namun lebih banyak
keringnya, sehingga dalam kondisi sedemikian, mengapa tetap melakukan penanaman cabai? Dikarenakan memang bibit tanaman cabai ini beli. Di lain sisi, dengan adanya fenomena alam curah hujan yang tidak menentu ini, di satu wilayah hujan, di wilayah lain tidak, sehingga dalam pengambilan bibit cabai yang beli ini akhirnya mau nggak mau tetap kita tanam karena sudah kita eksekusi. Nah, seperti ini kondisinya. Lahan yang masih semrawut, namun sebelum saya lakukan penanaman ini sudah saya spray dulu rumput-rumputnya. Walaupun tidak mati, namun kategori rumput yang paling sulit ketika dicabut itu lumayan mudah, dikarenakan tidak mau ambil resiko kalau kita menggunakan atau mengaplikasikan ketika penanaman cabai ini dalam penyepraian yang ada di tanah. Lahan yang kita tanamin ini menggunakan herbisida yang sistemik, maka nanti berefek buruk pada tanaman-tanaman cabai yang kita tanam. Berbicara tentang tanaman jagung, sudah beranjak dewasa, namun di sini ada kendala kesalahan teknis, yaitu terlalu rapatnya dalam penanaman jarak jatuhnya tanaman jagung, sehingga batang-batangnya kecil. Ya, mudah-mudahan nanti dalam seiring perkembangannya waktu, ketika kita sudah kasih pupuk yang pupuknya juga masih belum habis ini, dikarenakan kembali lagi curah hujan yang memang bagi petani ini sangat-sangat kurang sekali, walaupun kelihatannya mendung dan mau gerimis, mau hujan, namun sering tidak terjadi seperti itu. Dalam rangka penanaman tanaman cabai di lahan tanah merah ini hanya menggunakan sistem manual, sistem tradisional biasa ala kadarnya, dengan hanya menggunakan alat tujes ya, atau kita lubangin, kemudian satu persatu kita tancapkan bibit tanaman cabai ini. Yang katanya tanaman cabai ini bibit cakra, namun dikarenakan hanya ikut-ikutan, ya kita coba dulu nanti bagaimana spek dan perkembangannya, kemudian hasil daripada buah yang kita tanam nanti. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kondisi lahan yang hanya 35% basah alias lebih banyak keringnya ini, apa boleh buat, tetap berlanjut untuk penanaman atau perkembangan pertanian ini mau nggak mau, dikarenakan hanya sistem pertanian yang seperti inilah kondisinya yang ada di Kabupaten Tuban. Walaupun tidak hanya pertanian tanah merah atau tada hujan, saat ini pertanian yang ada di Kabupaten Tuban, khususnya di Desa Waleran, baik pertanian tada hujan tanah merah, tanah persil, maupun pertanian tada hujan persawahan, saat ini juga digemparkan dengan efek yang sangat buruk bagi dunia pertanian, yaitu tidak stabilnya dalam cuaca hujan yang saat ini di 2024. Nah, itu teman-teman
Mudah-mudahan segala aktivitas seperti penanaman cabai, kemudian perawatan tanaman jagung yang saat ini baru usia katek, kemudian diiringi dengan keberlanjutan tanaman cabai maupun tanaman-tanaman yang lain ini, mudah-mudahan sampai finish, walaupun tidak bisa optimal, ya minimal stabil dan tidak ada kendala berkelanjutan seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, tentang kondisi di mana saat ini kita sedang melakukan penanaman cabai di usia tanaman jagung baru katek. Dan ini saya akan lanjutkan daripada perawatan perempelan daun jagung agar tanaman cabai ini lumayan dingin tanahnya seperti itu. Dan harapan kami, dikarenakan ada banyak petani yang sudah penanaman cabai ini sampai 3 kali yang otomatis gagal dan mati, dan banyak tanaman-tanaman bibit calon cabai yang juga mati sehingga kita beli. Mudah-mudahan saat ini saya melakukan penanaman ini nanti sore atau nanti malam cepat dikasih hujan dan mudah-mudahan berkelanjutan stabil seperti sedia kala, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan informasi yang positif dan bernilai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.